Kami dari kelompok 8 akan melakukan uji praktikum biologi dengan judul Menanam Tanaman Tomat di Sekolah sebagai Media Pembelajaran Biologi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tania Zelianoza. Saya Keila Ramadhani Safitri. Saya Abdul Pratama Isteku. Saya Muhammad Rafa Firdaus. Saya Raffian Antasarfian. Selamat menyaksikan videonya. Tapi sebelum mulai praktiknya, yuk kita kenalan sama tanaman tomat. Tomat berasal dari Amerika Selatan, terutama Peru dan Ekuador. Tanaman ini dibawa ke Eropa oleh penjajah Spanyol pada abad ke-16. Awalnya, tomat sempat dianggap beracun karena termasuk keluarga Solanaceae. Namun, seiring waktu sering banyak dikonsumsi oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Nah, sekarang kita udah tahu asal-usulnya. Tapi kalau dilihat dari sisi ilmiah, sebenarnya tomat ini termasuk kelompok apa sih? Yang pertama nama lokal yaitu tomat, yang kedua nama ilmiah yaitu Solanum lycopersicum. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Kingdom tanaman tomat yaitu plante, divisinya yaitu Spermatophyta. Tomat masuk ke dalam kelas Dicotyledonea, termasuk orde Solenalus dari famili Solanaceae dengan genus Solenalum dan spesies Solenalum lycopersicum. Setelah pengenalan dengan tanaman tomat, sekarang kita langsung masuk ke bagian praktik penanamannya. Beberapa hari setelah ditanam, biji mulai berkecambah. Dan dari kecambah inilah, tanaman memasuki fase pertumbuhan vegetatif yang ditandai dengan munculnya batang dan daun. Memasuki usia sekitar 3 bulan, tanaman mulai memasuki fase generatif awal yang ditandai dengan munculnya bunga meskipun belum menghasilkan buah. Tanaman dewasa yang telah berbunga ini kemudian kami pindahkan ke lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran biologi. Pertama kita siapkan media tanam terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan tanaman tomat dari polybag ke media tanam. Susah banget. Setelah itu kita campurkan pupuk dengan tanah. Lalu kita timbun dengan tanah yang sudah dicampurkan dengan pupuk. Setelah itu kita siram dengan sedikit air. Setelah melalui proses penanaman, sekarang kita bisa mengamati langsung struktur bagian-bagian tanaman tomat. Morfologi yang pertama yaitu akar. Tomat memiliki sistem akar tunggang dengan akar utama yang tumbuh ke bawah dan bercabang menjadi akar lateral. Nah, fungsinya itu menyerap air dan mineral serta menopang tanaman. Nah, batang yang menyentuh tanah bisa tumbuh akar adventif. Oke.
Yang kedua, yaitu ada morfologi batang. Tanaman tomat memiliki batang yang berbentuk cilindris. Dia termasuk memiliki batang herbaceous atau basah. Di batangnya juga berwarna hijau dan memiliki bulu halus atau yang bisa kita sebut trikoma. Batangnya juga tumbuh secara bercabang, makanya kalau udah tambah tinggi kita memerlukan penopang. Yang ketiga yaitu ada morfologi daun. Tanaman tomat memiliki daun majemuk menyirip yang tersusun secara berseling. Bentuknya yaitu oval dengan tepi yang bergerigi dan ujung yang lancip. Terus permukaan juga terdapat bulu halusnya. Daun pada tanaman tomat berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kita masuk ke bunga. Bunga berwarna kuning, tumbuh dalam tandan, dan termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik. Penyerbukan umumnya terjadi secara sendiri atau agugan. Buahnya termasuk buah bani atau beri. Berbentuk bulat atau agak lonjong tergantung varietanya. Pada saat muda, dia berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah atau orange pada saat matang. Buahnya berdaging dan juga mengandung banyak biji kecil yang dilapisi oleh lendir. Selain memiliki struktur yang lengkap, tanaman tomat juga memberikan berbagai manfaat. Tahu nggak sih, tomat itu banyak banget loh manfaatnya. Yang pertama, manfaat tomat bagi kesehatan tubuh. Seperti yang kita tahu, kandungan pada tomat itu banyak banget, seperti vitamin C untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin A untuk kesehatan mata, kalium untuk membantu mengontrol tekanan darah, serta likopen atau antioksidan untuk melindungi sel dari radikal bebas, serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu, serat pada tomat juga dapat membantu melancarkan pencernaan. Manfaat yang kedua, tanaman tomat dapat membuat lingkungan sekolah menjadi lebih hijau dan lebih asri, serta dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui fotosintesis. Nah, tanaman tomat juga bisa sebagai pembelajaran biologi dan melatih murid-murid atau siswa-siswa untuk kepedulian akan lingkungan. 3. Manfaat bagi ekonomi atau ketahanan pangan. Tomat mudah ditanam dan cepat panen. Buahnya dapat dikonsumsi atau diolah menjadi berbagai produk. Hasil panen bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.